tentang sifat benda cair, yaitu ada air di dalam botol. Benda cair itu memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Seperti ini ya, kita tuang ke dalam gelas. Lalu bentuknya akan berubah, yang tadinya bentuknya seperti botol sekarang berubah seperti gelas. Karena salah satu sifat benda cair yaitu bentuk benda cair itu tidak tetap dan berubah mengikuti wadahnya. Lalu selanjutnya kita tuang air yang ada di dalam gelas itu ke dalam wadah kotak ya. Bentuknya pun berubah mengikuti bentuk wadahnya itu, yaitu kotak. Jadi bentuknya seperti wadah kotak ya. Lalu kita masukkan warna ke dalam air. Ini juga termasuk benda cair ya. Kita masukkan ke dalam wadah kotak. Lalu kita tuangkan warna ke dalam air. Nah, bentuk benda cair itu tidak tetap dan berubah mengikuti wadahnya. Misalnya tadi air di dalam botol berbentuk seperti botol, air di dalam gelas akan berbentuk sesuai gelas. Kemudian ada sebuah kapas, kita akan melihat apa bisa sih meresap ke dalam kapas. Kita coba lihat. Nah, benda cair juga memiliki kemampuan untuk meresap melalui sela-sela kecil. Sifat ini tuh dinamakan kapilaritas. Kita bisa melihat contohnya ketika kita menyekat tumpahan air dengan kain, tisu, ataupun kapas. Lalu kita akan ke sifat benda cair berikutnya, yaitu kita mencoba masukkan kembali air ke dalam gelas. Nah, benda cair itu selalu menyeimbangkan permukaannya loh. Dimanapun benda cair diletakkan, permukaannya selalu datar. Baik di dalam gelas maupun di laut lepas, permukaannya pasti datar. Dan walaupun dimiringkan ya, permukaannya pun tetap datar ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya kita mempunyai botol aqua ya yang sudah dilubangi 3 lubang. Lalu kita coba masukkan air. Lalu kita lepas penutupnya ya. Sifat benda cair ini memiliki tekanan segala arah. Dalam satu lokasi, tekanan bisa berbeda tergantung kedalamannya. Semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Kita bisa lihat lubang yang paling bawah itu tekanannya paling besar. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Hai teman-teman, kali ini saya giliran mempraktekkan tentang perubahan wujud benda, yaitu dari padat menjadi cair, yaitu yang disebut mencair. Pertama, kita membutuhkan sebuah lilin, korek api, sama ini ya, sendok, dan gula. Gula itu buat apa? Buat objek kita ya.
dari padat menjadi cairnya. Kita hidupin dulu. Kita taruh 2 sendok di atasnya. Ini ada gulanya ya teman-teman, kita lihat. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini gulanya mulai mencair ya. Nih, mulai mencair dari gula yang tadinya padat, jadi lama-lama meleleh menjadi cair. Tuh. Lalu kita akan belajar tentang konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan atau tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Baik, kita akan mempraktekkan tentang konduksi. Pertama, kita mempunyai sendok, lalu ada koin, lalu ada jarum pentul, ada korek api, dan juga ada gula sebagai pembuktian bahwa itu konduksi, lalu ada lilin. Kita hidupkan lilinnya terlebih dahulu. Lalu kita taruh koin di atas api dan hitung dalam 10 detik. Dalam hitungan kelima, koin sudah terasa panas. Lalu yang kedua ada jarum. Kita pegang bagian besinya ya, bukan yang bagian pentulnya. Kita hitung dalam hitungan 10 detik. Detik ke-7 sudah panas. Lalu yang terakhir yaitu ada sendok yang di atasnya ada gulanya. Benda yang terbuat dari logam itu akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Atau juga seperti yang kita praktekkan, yaitu gula yang dipanaskan di sendok menjadi meleleh atau menjadi cair karena panasnya api tersebut.